Oke. Ini apakah ini ayat Al-Qur'an? Ya. Oke, kita baca ya. Wahai Hmm. orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu Hmm. kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Pertanyaan saya, Ya, di memang sini itu. diperintah untuk berkata yang benar Hmm. atau yang bohong? Yang benar. Hmm. Yang benar. Nah, Hmm. Ya. masalahnya dengan yang tadi itu adalah begini. Al-Quran memerintahkan kalian untuk beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, yakni Taurat dan Injil. Al-Quran datang bukan mau menyalah-nyalahkan Taurat dan Injil, melainkan untuk membenarkannya. Tetapi pada prakteknya di lapangan, kalian umat muslim tidak percaya dengan Al-Quran ini. Yang kalian percaya adalah kitab ini. Perhatikan, kitab ini. Apa dikatakan di sini? Nih hadisnya ya. Nih, kelihatan hadisnya? Kelihatan? Sahih Muslim. Apa di sini dikatakan? Perhatikan, telah menceritakan bla 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 bla. Kita baca isinya saja. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya berdusta atas namaku tidaklah sama dengan berdusta atas nama seseorang. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Nah, di dalam hadis yang sebentar, hadisnya bukan ini, sorry sebentar ya. Dikatakan Kau pun sebentar. nggak komitmen kau dengan apamu, Ya, apa? dengan Tenang, tenang, sabar, 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 sabar. kau gini aja lah, aku balikkan aja lah sama kau. Beda penerjemahan penerjemahan itu, betul kata Ustadz itu beda. Oke, Dengan sekarang kau saya pandai tunjukkan ya. bahasa Sekarang Arab saya pandai nggak tunjukkan. kau bacanya? Oke Yang nih, atas itu ini pandai nggak kau hadisnya. Saya bacanya? tadi salah tunjuk. Ini hadis yang saya maksud. Enggak, Kelihatan sekarang? Dis. Yang atas tuh kau pandai nggak baca ayat Al-Quran tuh? Yang Lomba atas baca itu. huruf Arab. Lomba baca huruf Arab lagi. Bukan lomba, kau baca aja seponggol Oke, aja kok sekarang bisa. pertanyaan saya. Kalau kau Apakah bisa, terjemahannya ini berarti kau salah? betul-betul Apakah apa? Betul-betul terjemahannya ini salah? kalau masalah penterjemahan itu memang udah ada dalam apa ini, Oke, dalam apakah salah terjemahan ini? ya coba baca, baca coba Oke, kita bacakan. cerita Rasulullah kau. SAW bersabda, tidaklah termasuk pendusta, yaitu mereka yang mendamaikan perkara di antara manusia sehingga mereka berkata baik atau menyampaikan sesuatu yang baik. Abu Isa berkata, ini adalah hadis yang sohih atau ya hadis yang sohih. Perhatikan, hadisnya banyak ini, bukan cuma satu dua. Ya, jadi kedustaan itu tidak halal kecuali pada tiga hal. Seorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar ia ridho padanya, kedustaan pada peperangan, dan kedustaan yang dilakukan dalam rangka untuk mendamaikan manusia. Mahmud berkata dalam hadisnya, tidak boleh berdusta kecuali tiga perkara. Ini adalah tuh hadis Hasan. Kami tidak mengetahuinya dari hadis Asma kecuali dari hadis dan seterusnya dan seterusnya. Artinya apa? Artinya di dalam agama Islam dibolehkan berdusta di dalam tiga perkara. Contohnya adalah dalam hubungan suami istri. Contoh, suami kawin lagi. Boleh berdusta kepada istrinya. Mama, aku tidak kawin lagi. Itulah, Itu. itulah singkatnya mindset kau itu. Itulah singkat mindset kau itu. Saya. Anda berkata Dalam bahwa itu kata peperangan saya. aja lah. Yes, kita artikan ya dalam kita ambil yang kata peperangan aja lah, nggak salah suami istri tadi. Enggak, yang Yang suami istri peperangan saja. Yang suami istri saja. Kan tiga. Berartinya boleh pilih tahu terserah. Saya tahu pilih yang suami otakmu istri. tak mesum, Oke, otakmu tak mesum pertanyaan jadi saya. suami Oke, istri gini aja. sekarang. Pertanyaan saya. Boleh nggak suami berbohong kepada istrinya? Dalam hal apa? Nah, Dalam hal supaya membuat keutuhan rumah tangga. ya kalau bisa jangan sampai ada kebohongan dalam rumah Enggak, tangga. menurut hadis ini boleh nggak? Nah, ya mana ada hadis yang membolehkan Baik, apa? saya Mana baca ada? lagi. Saya baca lagi. Saya baca lagi. Anda tidak menyimak ini. Anda yang baca sekarang, gantian Anda yang baca. Sebentar, Tunggu Anda dulu. yang baca sekarang, Anda yang baca. Nih, perhatikan. Nah, Kedustaan itu coba baca. udah dan aku yang baca, aku yang baca, aku yang juga yang menerjemahkan nanti untuk kau. Itu tidak
halal kecuali bagi 3 hal. Seseorang suami yang berbicara terhadap istrinya agar ia ridho padanya, apa nih? Kedustaan apa? Yang ini saja dulu, satu-satu aja Kedustaan dulu. pada Boleh nggak suami berdusta kepada istrinya agar dia ridho? ya ridho dalam arti apa ini sekarang? Baik, Nah, kita kan ambil ada contohnya. penerjemahnya. Itulah Baik, gunanya kita ambil Arab itu. kita ambil contohnya Jadi dari Ustadz. Kita ambil contohnya dari Ustadz. Tenang. Kita ambil contohnya dari kita Ustadz. ambil dari apa? Nih, Nah, coba. ya. Jujur aja Perhatikan. kok sulit kali, tinggal jawab Iya, aja. tenang ya. Nih, Kau nya nggak tenang, kau bingung udah, lu entah baik, kemana-mana kau baik. kaji. Jadi sekarang gitu aja, nggak masalah, Oke, no kita problem. tunjukkan nggak apa-apa. Kita ikuti. tunjukkan hadisnya. Tenang. Apakah boleh berdusta di dalam 3 hal? Dan contoh Tapi yang berdustanya kau suami istri. itu nggak betul. Gimana? Berdusta kepepet itu nggak boleh dalam konteks diskusi lintas agama. Kepepet itu nggak boleh kita pakai. Bentar. Kenapa? Itu kan bahasanya bahasa pasaran itu, boy. Nggak perlu. Itu Anda kan orang agama. Kita pun maaf cakapnya bukan orang agama, tapi kan kita kan masih tahu lah etika Baik, berbahasa. saya bacakan ya. Masa Saya bacakan. masa Ini loh, Bang. bilang Sebentar, Bang. Nah, kepepet diskusi apa? boleh Berbohong. boleh nggak? Coba dengerin dulu ya, dengerin Bang, dengerin. Makanya kalau saya ngomong nih, ini kita kasih Ustadz ceramah nih. Abdul Somad nih ya. Dengar. Iya, ini kesayangan saya nih. Nah, coba. Bang, kalau Anda ngomong, saya ngomong, siapa yang mau didengar? Iya, ngomong lah. Boleh nggak saya ngomong ini? Perhatikan. Boleh bohong dalam 3 perkara. Yang pertama, buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Muhyiddin Zakaria Abu Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang pertama, mendamaikan orang yang sedang bertikai berkelahi. Si A dengan si B berkelahi. Dia datang ke rumah. Nah, dengar nih, Edis. Saya tengok si A datang ke rumah Ustaz. Iya. Ada dia menceritakan tentang aib-aib saya. Satu aib pun tak ada. Maksudnya, saya ada, 100 ada. Padahal ada. Sebab kalau saya katakan, dia tadi menceritakan, saya namam. La yadkhulul jannata namam. Tak masuk surga orang yang membawa-bawa cakap-cakap si B tentang si A disampaikan, maka berkelahi orang. Kita boleh tidak jujur dalam masalah. Untuk Ya, makanya saya bilang, kalau ada beda mazhab, kalau ada beda perkara, harus berdusta. Enggak apa-apa, Nabi sholat begitu juga Harus boleh. berdusta. Sebentar, saya lanjutin lagi. Dengar. Lanjut. Ini kita bahas. Dengar Itu kan dulu Bang, deminya biar kita ada. selesaikan. Edis, deminya ada loh, Nah. Edis. membelikan dari Jakarta. Edison. Dengar nih. Di sini tak ada. Yang ketiga kepada istri. Balik tuan dari Yogyakarta membeli Jakarta batik. Sampai di Brunei Bandar Sirgawan. Ini batik abang belikan dari Jakarta. Masya Allah, batik ini. Seumur hidup saya belum pernah menengok batik. Maksudnya, belum pernah menengok batik seburuk ini. Maka pada saat itu dia sedang bukan bohong, dia sedang membahagiakan. Oke, baik. Boleh ya bohongin istri ya? Baik. Kita kasih contoh. Perhatikan. Dengar itu kata Dengar. Nih, ini sekarang dengar nih. Satu, ketika Mana lagi kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, ini enggak susah loh. Orang kawin mana mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Probolinggo siji, Maringono, endi, Bulusan siji, di siji. Punya simpan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nih, pertumpahan darah ya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal. Satu, ketika perang. Kedua, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Yang ngomong bukan saya.
Yang ngomong. Jadi bagaimana kalau sebentar Bang. Menurut agama Islam sebentar Bang. Menurut agama Islam boleh nggak Anda kawin lagi? Boleh, kalau Boleh. dia mampu, boleh. Oke, Boleh. kalau Anda kawin lagi, Anda sekarang pergi ke Bogor. Sebentar, Anda pergi ke Bogor. Di Bogor Anda di puncak melihat wanita cantik. Lalu Anda nikahi dia dengan mahar 10 juta dibayar tunai. Nikah selama 5 hari. Boleh nggak? Boleh nggak? Menambah istri itu bukan Boleh. hanya sekedar materi. Boleh nggak? Boleh. Bukan Boleh. hanya Nah, lalu Anda Tapi pulang. Sebentar, lalu Anda pulang ke rumah. Nah, setelah Anda pulang ke rumah, istri sudah pegang-pegang golok. Ditanya, kamu nikah lagi nggak? Kalau Anda jujur, hilang kupingmu satu. Dia udah nenteng-nenteng golok begini. Papa, apa? Papa dari Bogor, puncak Bogor? Iya. Di sana banyak cewek-cewek, papa nikah lagi? Enggak, Mama. Kalau Anda jujur, hilang kuping Anda satu. Pertanyaan saya, boleh sebentar, boleh tidak Anda bohong di situ? Boleh tidak? itu konsepnya beda kan, bro. Boleh tidak Anda bohong di situ? Boleh nggak? Ya, kalau jujur salah, bohong salah itu di situ. Iya, Itu berarti tidak bisa menurut Muhammad, boleh nggak seorang suami membohongi istrinya supaya menjadi ridho istri, supaya keutuhan rumah tangga, boleh nggak? Nggak cuma ridho aja, tidak ada untuk menambah ini, menambah bla 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 bla. Ya, nggak berarti ada. boleh nggak bohong? Ya berbohong untuk ridho yang baik, yang kata Ustadz Somad tadi. Iya, Paham? kalau jujur Jangan- dia, sebentar. Kalau dia jujur, nanti dia minta cerai. Nanti tidak dimasakin lagi. Nanti Anda tidak lagi digosokin lagi bajumu. Makanya supaya membawa kebaikan, lebih baik Anda berbohong bahwasanya Anda tidak nikah lagi di sana. Berarti boleh tidak berbohong? Gini aja lah, aku ini belum ku jawab ya, tapi kita sama-sama jawab nanti mau. Kau udah punya istri? Bang, ini video sudah begitu jelas. Anda mau pakai? Nih, dengarkan. Kau udah punya istri belum? Itu Ustadz mana? Ustadz Kedua, mana? kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, Itu Ustaz. berbohong sama istri kalau kawin lagi. Nah, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Gimana sih? Bagi Des, dengar. Abang tadi ngomong aku dengar. Ini sekarang mulai pula abang kuak-kuak pula. Silakan. Dengar lu, Ustadz ini. Nah, Ustadz ini kadang-kadang ada Ustadz dalam temanya tema-tema lelucon biar jamaahnya ketawa. Tapi tidak sesungguhnya untuk itu sebenarnya. Saya tunjukkan dalilnya. Nggak, Saya gini. balikan lagi kepada Anda. Anda nggak paham-paham. Udah dibilang boleh kok berbohong. Suami boleh membohongi istri, gimana? Nih, kita bacakan hadisnya ya. Anda pikir saya ini Gini ya. berdusta atau bagaimana sih? Sungguh Anda ini nekat yang nyata loh. Nih, Kau itu kok balik-balikkan, betul lah kata Ustadz sebelumnya. perhatikan ya, perhatikan. Nah, betul. Perhatikan nih, coba. lihat nih. Ini hadisnya yang kelihatan Oke. ya. Nih, Nah, dikatakan coba di baca sini. Arabnya kok memang kau jago. Coba Untuk baca Arabnya coba. apa? Toh artinya yang penting. Apa maksudmu yang nerjemahin ini salah? Kalau salah coba Enggak. terjemahan yang benar gimana? Itu kan enggak ada aku bilang salah. Aku Ya pengen udah, aja makanya saya kalau bacakan. Dari Ummu Kulsum, Ibn Uqbah, dan bin Abu dan seterusnya. Rasulullah bersabda, bukanlah termasuk berdusta orang yang mendamaikan pihak-pihak yang sedang bertikai. Orang yang berkata demi kebaikan. Stop. Dan perhatikan. Stop dulu. Dan orang yang membangkitkan atau meningkatkan kebaikan. Nih, salah satunya adalah perhatikan. Berbohong dalam hal. Nih, perhatikan. Nah, langsung karena kok. Itu ada di stop tadi yang gue suruh Ini, stop. dengar nih. Berbohong dah. Diperbolehkan. untuk mendamai- Perhatikan. Aduh, kalau Anda ngomong, saya ngomong siapa yang mau didengar, Bang? Bang,
Kalau Anda ngomong, saya ngomong, terus yang mau didengar siapa? Ganti-gantian. Lihat nih ya, lihat nih. Rasulullah bersabda, perhatikan. Saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya dusta diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal. Yaitu apa? Dusta di dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan yang ketiga nih, dusta suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau untuk menghindari keburukan. Contoh, Anda kawin lagi. Boleh dalam agama Islam menambah istri. Betul? Boleh nggak? Ya. Oke, sesuai dengan sunnah. Kalau Anda jujur, bayangkan. Anda sedang melaksanakan tugas pekerjaan di Bogor, Puncak. Di sana kan banyak tuh yang namanya kawin kontrak. Bahkan ada filmnya itu. Nikah kawin kontrak itu ada filmnya itu. Nah, setelah Anda sampai di Puncak Bogor, biasanya orang-orang Arab yang ke situ, yang kawin kontrak dengan orang-orang di situ. Anda bertugas di sana selama 2 bulan. 2 bulan Anda tidak pulang ke rumah, tidak bertemu dengan istri. Nah, sebagai laki-laki Anda, ya kan, maka hasrat seksual Anda ini harus dilampiaskan. Maka sesuai dengan ajaran agama Islam, Anda boleh nambah istri di situ. Nah, setelah Anda nambah istri, saya kawinkan kamu dengan ini, dibayar tunai 10 juta selama 1 bulan. Baik. Setelah itu istri nelpon, bayangkan, istri gosok, cuci pakai mesin cuci yang kayu itu. Ya kan? Terus jebrek begitu kan, biar bersih, peres-peres. Udah keringetnya bercucuran sebesar jagung, mandiin anak, gosok, telepon. Halo papa. Sebentar, dengar. Halo papa. Iya mama. Aduh mama hari ini capek sekali papa. Anak bandel, ini cucian banyak. Kira-kira apakah Anda mau kasih tahu kalau Anda kawin lagi di situ? Mau jujur Tidak, apa mau bohong? Tidak, gue bilang. Oke, berarti Bohong. boleh berbohong. Boleh berbohong demi apa? Supaya rumah tangga Anda tetap utuh, betul? Betul nggak? Iya, makanya saya bilang, betul kata Ustadz tadi. Boleh bohong dalam 3 hal nih loh. Nih, saya putarin lagi sama kamu. Ustadz ini kalau ngomong nggak sembarang asal-asal ngomong. Nih, nih, perhatikan. Gini. 1, ketika perang. Kebalikannya. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Nah, boleh. Boleh berbohong sama istri kalau Anda kawin lagi. Kalau Anda jujur, bayangkan. Kalau Anda jujur, nanti anak-anak di rumah itu dikasih minum baygon. Mari kita mati bersama-sama. Repot nggak Anda? Kalau udah banyak kejadian begitu, suaminya lari, kawin lagi, akhirnya istrinya stres, anaknya diajak minum baygon. Makanya biar seperti itu, Anda lebih baik bohong. Apa yang mau dibantah? Apa mau sanggup Anda bantah di situ? Aku nanya. Silakan. Boleh? Silakan. Nah, diam kok ya, diam kok ya, tapi ya, diam soalnya tadi. Jadi Edis dibuatkanlah makanan sama istri. Edis udah punya istri. Terus? Dah. Rasanya ini asin. Terus? Asin kali. Terus? Tapi karena Edis menyayangi istri, ditanya istri, enak Bang Edis masakannya. Abang mau berbohong apa mau jujur? Jujur. Abang bilang asin. Iyalah. Nah, berarti kan abang kan udah jujur nih. Ya, berarti kan abang nggak menyayangi istri. Kata siapa? Itu dia konsepnya, Bang. Dengar, baik. Kalau menurut Anda, sebentar, saya tanggapi. Berarti menurut Anda, demi menghargai, dengar, biar saya jawab.
demi menghargai Ya, istri, lanjut. Oke, Anda dimasakin istri, sereng, ya kan? Anda masak begitu kan, dihidangkan kepada Anda. Terus Anda makan, garam, rasa garam, asin. Terus menurut ajaran Muhammad, Anda harus ini supaya tidak menyakiti hati istri. Anda bilang enak. Terus karena menurut Anda enak, berarti istri berpikir, berarti suami gue ini senengnya yang asin-asin. Berarti dia senang makanan gini. Besok diulangin lagi. Loh, ini sama, Papa. Ini sama persis dengan yang sebentar. Ini saya bikin rasanya sama persis dengan yang kemarin. Kemarin kamu bilang enak, dibikin lagi yang sama, asin-asin. Akhirnya pembuluh darahmu keras, sakit jantung. Gimana? Makanya kebohongan membawa malapetaka. Dengar, lebih baik jujur, pahit di awal. Dengar. Lebih baik jujur, pahit di awal, manis pada akhirnya membawa kebaikan, ketimbang bohong manis tetapi membawa petaka. Akhirnya Anda dimasakin kayak begitu terus tiap hari. Yang ada Anda sakit jantung. Itu yang dimaksud dalam apa perkara tadi itu. Berbohong, biar berbohong untuk menyenangkan istri. Bukan berbohong sesungguhnya. Tahu? Iya, makanya besok diulangin lagi kayak begitu. Dimasakin lagi yang asin terus. Aku sebenarnya kok jelek, tapi aku berbohong aja sama orang. Aku bilang aja kok ganteng. Nah kayak gitu. Karena apa? Karena lagi kita berdua. Karena gitu ganteng dan jelek itu relatif. Gimana? Loh, ganteng dan jelek itu relatif. Gimana? Ini masalah makanan. Anda bohong. Anda bilang makanannya enak. Dibikinin lagi besok yang kayak begitu. Karena Anda bilang enak. Akhirnya apa? Akhirnya Anda makan yang sama seperti yang kemarin. Ya udahlah. Intinya saya mau sampaikan begini, Bro. Bang Arif. Bang, saya mau bilang begini. Yang namanya kebohongan atau kedustaan itu berasal dari iblis. Betul? Betul nggak? Betul. Oke. Betul. Pertanyaan saya, kalau bohong diizinkan, dibolehkan, berarti itu dari Tuhan atau dari iblis? Berat. Terus jawab apa? Ya sudah. Saya cuma mau bilang begini. Apa kata Tuhan Yesus? Jikalau iya, katakanlah iya. Jikalau tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ingat, Al-Quran itu berkata dia datang membenarkan Injil. Al-Quran tidak pernah datang nyalah-nyalahin Injil. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 tadi. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Perkatakanlah perkataan yang benar. Sesuai dengan Injil itu. Suruh ngomong yang benar. Kalian tidak beriman kepada kitab itu. Kalian malah beriman kepada kitab karangan ulama tadi. Alangan hadis-hadis tadi. Saya tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran. Saya tunjukkan. Kau kena dari bahasa kau itu. Suatu saat kau macam nggak pernah berbohong aja kau. Itulah dia. Siapa bilang saya nggak pernah berbohong? Saya tidak pernah bilang kalau saya tidak pernah berbohong. Saya tidak membenarkan kebohongan. Gimana sih? Nih, saya balikkan kamera saya. Siapa bilang saya nggak pernah bohong? Bos kau pakai terjemahan. Kalau memang kau pintar, kalau memang kau tahu hadis, tahu apa segala macam. Banyak kok, apanya itu banyak. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran. Sebentar, saya akan tunjukkan kepada Anda ayat di dalam Al-Quran ya. Baik, saya akan tunjukkan. Ada terjemahannya dalam suami istri. Baik. Nggak langsung ke Ustaz. Sekarang Anda baca coba. Sebentar, sekarang Anda baca. Nah, apa yang mau dibaca? Sesungguhnya Sesungguhnya yang
mengada kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah pembohong. Dor. Itu kan konsepnya beda. Sesungguhnya Dor. Perhatikan, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pembohong. Makanya saya bilang, menurut Quran Anda disuruh jangan berbohong, menurut hadis Anda boleh berbohong. Sebenarnya pesan saya itu singkat, pesan saya itu begini: wahai saudara-saudaraku orang-orang Islam, kalian disuruh Quran untuk beriman kepada Injil. Kalian disuruh Quran beriman kepada Injil, bukan beriman kepada kitab hadis karangan ulama. Kalau kalian beriman kepada kitab hadis karangan ulama, kalian boleh berdusta. Gimana? Dan tiadalah kamu itu melainkan orang-orang yang nekat. Dan tiadalah kamu itu melainkan orang yang mengada-adakan sesuatu. Dan siapakah yang mengada-adakan sesuatu? Yaitu orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Siapakah orang yang tidak membuat ada menjadi tidak ada? Siapakah orang yang membuat yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka adalah tukang sulap dan tukang sihir. Anda tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir, membuat yang tidak ada menjadi ada. Ya sudahlah, pesan saya Anda bertaubat ya. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Ini sudah mau jam 11 ya, saya turunkan dulu.